Bagaimana kalau orang yang disolatkan ini adalah pelaku dosa besar, atau orang yang ahli maksiat, atau orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri misalnya. Karena memang sering kita jumpai ada orang yang tidak sholat, ada orang yang mereka melakukan dosa besar, masyhur, sudah umum di tengah-tengah masyarakat, sudah umum di tengah-tengah masyarakat. Ada pula bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang meninggalnya dalam keadaan bunuh diri. Ini bagaimana? Perlu disolatkan atau tidak? Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita harus membuat rincian. Karena ketika ada orang yang punya hutang tadi, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan, beliau masih bersabda, "Shallu ala sahibikum." Salatkanlah sahabat kalian ini. Jadi beliau masih menganjurkan kepada sahabatnya yang lain untuk menyolatkan, tetapi beliau tidak menyolatkan. Ketika ada seorang yang pada saat itu korupsi harta rampasan perang, beliau sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolatkan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam enggan untuk menyolatkan orang yang pada saat itu korupsi harta rampasan perang. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salatkanlah sahabatmu ini. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasanya sebaiknya para ulama, para tokoh masyarakat itu tidak menyolatkan. Tetapi orang awam itu boleh menyolatkan. Buktinya beliau mengatakan, "Salatkanlah sahabatmu ini." Beliau perintahkan kepada orang-orang awam, beliau perintahkan kepada orang-orang di sekitarnya untuk tetap menyolatkan, tetapi beliau tidak mau menyolatkan. Maka sudah sepantasnya para tokoh masyarakat, para ulama mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyolatkan orang yang melakukan dosa besar atau ahli maksiat, atau orang yang meninggalkan sholat dan masih menganggap sholat wajib. Tetapi kalau orang yang dia meninggalkan sholat dan tidak menganggap sholat itu wajib, maka tidak perlu disolatkan. Misalnya kita bisa membaca sebagai perbandingan, nanti teman-teman bisa membaca di surah At-Taubah ayat 80 dan juga At-Taubah ayat 84. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum. Engkau mintakan ampun untuk mereka atau tidak mintakan ampun untuk mereka, meskipun engkau memintakan ampun untuk mereka sebanyak 70 kali dalam sehari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Jadi meskipun dimintakan ampun sebanyak 70 kali sehari, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Ini di At-Taubah ayat 80. Lalu bagaimana di At-Taubah ayat 84? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Jangan menyolatkan kepada salah seorang di antara mereka yang meninggal selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburnya, maksudnya berdiri mendoakan. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka meninggal dalam keadaan fasik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di sini ada rinciannya, meninggalkan sholatnya karena apa? Kalau meninggalkan sholatnya menganggap sholat itu masih wajib, maka orang awam masih bisa menyolatkan, tokoh tidak usah nyolati. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat itu dengan menolak kewajibannya, maka tidak perlu disolatkan. Jadi ada perbedaan. Selama dia kenapa tidak sholat, kemudian dia mengatakan, "Saya paham bahwa sholat ini hukumnya wajib. Saya akan sholat nanti kalau sudah pensiun," misalnya kan. Nah, maka orang ini dihukumi masih sebagai seorang muslim, karena dia masih mengakui kewajiban sholat. Masih diakui sebagai seorang muslim karena masih mengakui kewajiban sholat. Dan bahkan dia punya rencana ingin sholat. Kapan? Kalau sudah pensiun. Qadarullah belum pensiun kena corona. Nah, misalnya ini. Lalu meninggal. Berarti sudah sempat sholat belum? Belum. Tapi dia masih muslim karena meyakini kewajiban sholat.
dan dia punya rencana untuk sholat, maka orang seperti ini ketika meninggal masih disolatkan, tapi bukan oleh para ulama, bukan oleh para tokoh masyarakat, oleh orang awam. Nong Bantul kujur orang awam orang nyolatke. Jadi yang menyolatkan biasanya tokoh-tokoh agama, orang-orang yang berpengaruh. Tapi kalau orang awam pada umumnya jarang menyolatkan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kemudian dia menolak kewajiban sholat, ketika diingatkan tentang masalah sholat, dia mengatakan sholat ramarai warak misalnya, naudzubillah, atau dengan ungkapan kata-kata yang lain, dengan ungkapan kata-kata penolakan yang serupa, maka ketika seperti ini berarti menolak kewajiban sholat. Maka seperti di dalam ayat tadi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, jangan menyolatkan salah seorang di antara mereka yang meninggal selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburnya. Atau seseorang yang diketahui melakukan kesyirikan pada saat meninggal dunia, maka kita berpatokan kepada ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurbah. Tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang musyrik meskipun masih saudara kerabat. Jadi meskipun saudara kerabat, orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, tetapi kita ketahui seorang yang melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada dewa-dewa, percaya kepada sing bau reksa dan seterusnya, kental sekali melakukan pemujaan-pemujaan, sudah masyhur. Maka di dalam masalah ini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun. Maka kita tidak perlu menyolatkan. Memang dilematisnya di tempat kita kadang-kadang kalau kita sebagai tokoh masyarakat ditanya, monggo Pak nyolatke, kula mboten, lah kok mboten napa? Len jawab bingung. Arep muni dia masih musyrik menyakiti, mau bilang libur dulu, kok libur? Memang Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, perlu disampaikan bahwasanya tidak boleh memohonkan ampun orang yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan. Bapak dan saudara-saudara, lalu bagaimana untuk kasus yang lain, untuk kasus-kasus dosa besar seperti bunuh diri dan dosa-dosa besar yang lainnya, maka mereka masih boleh disolatkan oleh orang awam. Jadi kalau orang awam tidak mengapa, dia masih boleh untuk menyolatkan, tetapi bukan oleh tokoh masyarakat. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat di beberapa kesempatan Nabi itu sering enggan menyolatkan karena beberapa kasus, tetapi beliau sering pula bersabda kepada yang lain, shollu ala sahibikum. Jadi beliau perintahkan kepada yang lain untuk tetap melakukan sholat. Jadi beliau perintahkan kepada yang lain untuk tetap melakukan sholat. Artinya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kelonggaran bagi orang-orang awam. Jadi kalau kita sebagai orang awam, maka itu tidak masalah kalau kemudian menyolatkan meskipun orang tersebut diketahui melakukan dosa besar. Tapi kalau Anda sebagai tokoh masyarakat, maka sebaiknya mundur teratur. Jadi sebaiknya mundur teratur, dan ini juga sebagai pembelajaran bagi yang lain, sebagai efek jera supaya pada saat hidupnya itu tidak melakukan kesyirikan, pada saat hidupnya tidak melakukan dosa besar. Kalau kesyirikan tadi jelas orang awam pun tidak boleh, karena tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman. Tetapi untuk dosa besar selain kesyirikan tadi dan masih mengakui kewajiban sholat, maka orang awam yang lain itu masih dibolehkan. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
memang di dalam hal semacam ini kadang-kadang dibutuhkan bagi kita ketegasan untuk menyampaikan qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Tentu saja ini butuh edukasi dan butuh sosialisasi, karena belum semua orang tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Demikian pula tidak tahu kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sejumlah kesempatan menolak untuk menyolatkan. Bahkan untuk orang yang punya hutang pun beliau menolak untuk menyolatkan, meskipun mengizinkan orang lain untuk menyolatkan.